sekali bertemu kembali di Renungan Hati Sehat Rehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah terurapi oleh renungan pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema renungan kita pada saat ini adalah menjadi bagian dari solusi orang lain. Diambil dari 2 Korintus 1 ayat 4b. Di sana dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Semua kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidup kita, atau ada yang mengalami masa-masa yang tragis. Tidak ada yang tidak punya masalah di dalam kehidupan ini. Ada masalah penderitaan, beban hidup yang menekan, ada masalah ekonomi, keamanan, pekerjaan, usaha, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sebagian daripada kita menghadapi masalah-masalah yang sangat sulit, yang tragis di dalam kehidupan kita, sehingga sering sekali muncul perasaan-perasaan sepi, dibatasi, ada perasaan miskin, ada perasaan tak berdaya, ketakutan, ada tekanan yang menghimpit, kebingungan, dan perasaan-perasaan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, apakah kita mampu, apakah kita bisa menjadi bagian dari solusi jawaban dalam menghadapi, mengatasi, dalam menghibur dari masa-masa sulit, masa-masa sukar orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat menjadi bagian solusi orang lain, bagian dari solusi mereka, jika kita tidak pernah mengalami masa sulit dalam hidup ini, menghadapi masa-masa yang sukar, namun tidak mendapatkan solusi yang terbaik. Kita hanya berputar-putar dengan masalah kita tanpa menemukan jalan keluarnya. Bagian yang pertama dari renungan kita, kehabisan akal menghadapi masa-masa sulit. Rasul Paulus sendiri mengalami masa-masa sulit pada saat itu dia berada di Asia Kecil. Nanti bisa dibaca dari 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan di sana, beban yang ditanggungkan kepada kami adalah beban yang besar, yang berat, sehingga kami putus asa akan hidup ini. Menghadapi kondisi yang sulit itu, kami putus asa akan hidup kami, merasakan seolah-olah kami diperhadapkan dengan hukuman mati. Akan tetapi kami kehabisan akal agar kami mempercayai bukan diri sendiri, mempercayai bukan kemampuan sendiri, mempercayai bukan kekuatan, bukan pendidikan, bukan kekayaan, atau bukan apapun yang kami miliki, tetapi kami mempercayai Allah. Jadi yang pertama, kehabisan akal menghadapi masa-masa sulit. Yang kedua, Allah sumber penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang kelima, di sana dikatakan, dalam kondisi berat tersebut, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, kehilangan akal, pada titik seperti itu, penghiburan yang kami alami adalah dari
hubungan pribadi kami yang baik, persekutuan kami yang dekat, renungan-renungan kami, bincang-bincang kami dengan Allah, sehingga memiliki ikatan persekutuan yang dekat dengan Tuhan, dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa dikatakan? Allah Bapa Tuhan kita, apapun masalah mereka, kami sanggup menghibur mereka dan sanggup mengarahkan mereka dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan pengalaman-pengalaman pribadi kami, kata Paulus, yang kami terima sendiri dari Allah ketika kami diperhadapkan, diliputi dengan kepedihan, apapun kesengsaraan yang kami hadapi, yang kami rasakan. Hubungan pribadi yang baik, yang dekat, persekutuan yang intim dengan Tuhan, memperoleh jalan keluar dan penghiburan yang sejati. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Dan Allah katakan, mungkin kamu tidak sanggup, kamu memang tidak sanggup, tetapi aku sanggup. Allah sanggup. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, adalah sumber segala penghiburan kita. Menghibur kita, menghibur orang-orang percaya di dalam mereka menghadapi penderitaan dengan bermacam-macam permasalahan, beban kehidupan ini. Di ayat yang ke-6 dari bacaan kita, Paulus berharap, mendorong kita sekalian. Dikatakan di sana, kamu pun juga beroleh kekuatan, semangat untuk sabar menderita sengsara, teguh dan kuat, karena Allah yang akan menolong kita, memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jalinlah hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Bersekutu, merenungkan kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran demi kebenarannya, merasakan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan kita, walaupun kita diperhadapkan dengan bermacam-macam masalah. Berdoa buat masalah kita, dan juga berdoa untuk orang lain, dan alami solusi yang dari Allah, dan jadilah solusi bagi banyak orang di tengah-tengah mereka menghadapi kesengsaraan, penderitaan, situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan mereka. Karena Allah adalah sumber jalan keluar untuk segala penderitaan dari bermacam-macam masalah kita, dari segala permasalahan penderitaan yang kita hadapi. Sehingga dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang menjadi bagian dari solusi orang lain, ada banyak orang yang mengucap syukur kepada Tuhan melalui pengalaman hidup kita, melalui kesaksian kita, melalui doa-doa kita untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah kami sekalian lebih memahami lagi dan lebih kuat, lebih teguh menghadapi permasalahan, kesengsaraan hidup ini. Mungkin kami melalui masalah demi masalah,
bahkan muncul masalah yang baru. Namun karena kami bersama dengan Tuhan, kami kuat dan kami teguh. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang penuh dengan belas kasihan untuk semua orang yang mendengarkan renungan pada saat ini. Kami semua aman bersama dengan Tuhan. Kami semua di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.